punya Pak Guru. Ya, sibuk dengan situ pakai apa yang punya saya. Biar bisa masuk. Yang ini nggak bisa, tapi kan pakai. Maju. Yang belum selesai dikatakan, ini 400 orang nih. Tadi 500 sudah selesai. Tunjukin, buat. Di sana dulu lihat nih baru tahu. Tunjukin yang waktu itu kamu tunjukin ke saya. Yang mana itu? Yang paling depan tidak bisa masuk. Kemarin kita bisa lihat di Cakrawala. Oh, Sini lewat sini aja. Dari luar. ya ibu di mana? Ya. Pak. Jadi jangan kita suruh orang baru untuk pergi kerja punya rakyat. Nanti salah Pak, rusak nanti. Nggak bisa jadi. Seperti garam. Nggak jadi Pak. Si Dongo itu bawa uangnya begitu banyak, nggak jadi apa-apa itu. Iya kan? PT Garam itu. Karena apa? Dia nggak punya orang. Ini kan orang pakai uang untuk belajar, untuk studi, untuk segala. Nah, kita nggak usah ikut Pak. Kita panggil di pengusaha, kalau punya pasukan baca. Nah, kita nggak usah repot-repot. Kita tuh ada BL. Jadi satu kelompok gitu. Nanti kemudian kita kasih pembiayaan itu. Pak, ini ada kelompok kita juga Pak, 80 orang, 8 marga. Pak Herson itu beliau adalah ketua kelompoknya. Kalau pakai apa? Kalau pakai terpal bawahnya. Iya, Iya, bisa Pak. Pasti lebih bagus ya. Iya, bisa coba kita Pak. Nah, Tapi kita ini cuma dari mahal kali ya. ini kita sistemnya ini dari Australia sama India Pak. Jadi Pak, kita ini sudah teknologi udah cukup bagus ini. sistem Portugis. Jadi kita Garam di Indonesia yang sekelas ini lah. iya. Madura tuh 80 paling tinggi. Ini udah 92, 95. NaCl-nya. Ya, NaCl aja. Sudah kita cek di laboratorium di Surabaya. Jadi kadar garamnya, kadar NaCl-nya tinggi. Kamu udah pernah lihat di Kebumen? Ya, di Kebumen iya Pak. Itu 97. Dan anunya ini 97 bagus karena membrannya. tanah. Nah, ini kan musim hujan banyak. Iya. Kalau musim ini Bapak, itu dia seperti apa namanya itu? Kristal. Kristal jernih Pak. Karena memang kita hujan Pak, lalu banyak lumpur. Ini juga kita masih recovery Pak dari Seroja juga Pak. Kemarin 2021 bulan April Seroja ini hancur semua. Nah, dari Seroja itu kita juga belajar. Iya Pak. Oh iya, badai itu. Badai siklon Seroja nanti itu, ke Pak. depan kita tahu. Jadi Seroja pun Yang kami sekitar 1.900. Kalau 1.900 dan 2.300. Terima kasih Pak Presiden, Pak Menteri. Ya, Menteri. Memang nomor 1 Presiden, nomor 2 Menteri. Itu yang paling. Yang nomor Menteri, nomor Presiden. Itu Iya. juga. Iya Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Kita sangat mengucapkan terima kasih. Cepat pada ini saja. Madura nggak bisa panen Pak. Iya betul. Musim begini. Sekarang mahal Pak harga di Jawa. Sekarang ini yang iya. Hampir tiap hari orang dari Jawa ini Nanti lu bagi 400 Pak. Dia kan ada industri. Iya. Karena gini Pak, kita melawannya bukan melawan Madura Pak. Kita salah kalau ideal kita melawan Madura, tapi kita harus melawan impor Pak. Kalau itu kan siap. Iya, kita harus melawan impor itu Pak. Kalau impor Pak, yang saya dapat info sudah sampai Surabaya, sampai Ciwandan itu 500 Pak. Itu tidak perlu lagi mereka dicuci, tidak perlu lagi Tahu di-crushing. nggak kenapa itu? Di Australia itu kayak tambang. Iya, betul Pak. Satu kali. Dia itu ya namanya tambang, mungkin peristiwa alam. Betul, siap. Tinggal ngerok doang.
udah selesai. Ada di TTS 1000, di TTU masih ada 1000, di Malaka masih ada 10.000. Lagi kau selesai, habis. Status lahan ke Pemda. Ke masyarakat. Sama aja kayak begini. Nanti kita bicara. Ya, libatin masyarakat. Ini kan PT Guna Ganda ini kan dapat sudah di tahun berapa itu? 90 Pak. 90 baru harga ini kita punya garam. Kasihan Pak, warga masyarakat ini Pak. Ya, mereka ini yang kasih dan segala macam. Tanah mereka ini. Minta lahan nanti kita injek tuh pakai Emang 1 hektar tuh berapa ya? Paling kita bisa tekan sampai di bawah 50 juta. sekarang ini udah bisa, karena ahlinya udah ada dia nih. Kali ini nggak ada, yang begini-begini ini nggak ada. Ah, kita balik lagi seperti gini tuh. Jadi nanti masyarakat pemilik lahan itu yang dia bekerja. Iya. Gitu kan caranya kan? Betul. Dan harapannya kita ini kalau di NTT sendiri bisa hulu hilir Pak depannya, supaya minimal di NTT itu bisa mencukupi kebutuhan garamnya sendiri. Itu lumayan. Sebenarnya lebih gampang Pak. Kalau di kepala saya kerja gini, ini kerja harus yang punya industri. Kalau kerja petani nggak bisa. Petani akan dapat uang kalau kita siapkan UMKM, kita bikin aturan yang panen di sini sekian persen itu tidak boleh dibawa, dia serahkan kepada UMKM. UMKM-nya nyuci dan dia bikin ke garam makan itu, garam konsumsi. Jadi dapat uang UMKM-nya. Jadi umpama washing plant itu berapa nih? ya segitulah. Tapi ya udah bisa washing plant itu saya ada caranya. Nanti kita ada caranya kita bikin Pak. Jadi mereka itu dapat anggaran seperti 500 juta. Itu dia bisa bikin seperti itu untuk satu hari dia bisa dapat 3 ton untuk garam konsumsi. Saya udah pergi lihat pabrik untuk buat mesinnya itu. Jadi kalau kita mau bantu rakyat, jangan bantu rakyat di urusan gini. Kalau urusan begini kita kasih ke pengusaha. Karena mereka kan punya industri latar belakang, jadi mereka nggak rugi. Nah, garam sekian. Tapi rakyat dilibatin. Nah, rakyat, cara libatnya begini. Garam sekian persen ini dikasih ke UMKM yang rakyat punya, dia yang ngelola untuk dijual ke market. Nah, itulah mereka untuk. Izin Pak Menteri, kami juga CSR-nya itu 10% Pak CSR ke kelompok masyarakat. Nah, maksudnya 10%-nya itu diambil, tambah lagi, bikin aturan 10% lagi, 20%-nya dikasih kepada kelompok itu. Jadi mereka yang olah, kita kasih suplai mesin. Nah, jadi keluarlah bahan jadi untuk dijual. Jadi seluruh pasar NTT, kita nggak usah pusing kemana. Pasar seluruh NTT yang datang hari ini dari Surabaya semua, tidak lagi datang, tapi disuplai oleh UMKM yang milik daripada masyarakat itu. Untuk kebutuhan lokal. Nah, itu potong rantai kemiskinan cepat Pak. Karena nanti kan bisa jadi sama ini Pak, kita juga ada dengan masyarakat Pak, kita menyisihkan lahan itu untuk kolam bandeng Pak. Jadi kita musim panas kita bisa produksi garam, di musim hujan Pak selama 6 bulan minimal itu kita bisa produksi bandeng. Kita sudah trial ada sebar di 6 hektar di sana Pak, sebelah sana bandeng. Sekarang sudah lumayan Pak. Airnya soalnya bagus ini harusnya. Betul Pak, bagus sekali Pak. Iya, cukup bagus sekali Pak di sini memang. Jadi memang input bagus, output pasti bagus Pak. Jadi sebentar Bapak kan pindah untuk melihat rakyat punya di sana. Memang saya bawa dulu supaya kasihan yang di sana itu kalau umpama kita injek nanti uangnya turun tapi nggak jadi apa-apa, rakyat miskin juga. Itu yang saya bilang. Kita mesti kolaborasi pengusaha, rakyat, dengan pemerintah. Baru bisa jadi barang. Jadi peran pemerintah kita memberdayakan. Betul. Tapi outputnya harus diambil sama pengusaha. Betul. Nah, itu baru benar. NTT sampai NTT bukan NTT. Ya, maksud sampai NTT. Menangnya itu kelima Nanti di Sabure Jua. Malap. Ya, Kepala Bang, ke balai desa Bang. ya, balai desa. Ya, Bang. Kamu nggak usah kasih saya tuan rumah. Bisa saya katakan impor ini sangat besar.
hampir 60% garam kita terimpor. Padahal wilayah Indonesia khususnya NTT ini punya waktu 8 bulan menurut perhitungannya orang Belanda dibandingkan dengan Madura yang hanya 5 bulan. Madura itu 5 bulan, maka NTT itu sampai 8 bulan. Jadi produksi garam harusnya bagus sekali. Nah, Kementerian Kelautan Perikanan memiliki berbagai instrumen. Salah satunya adalah adanya Badan Layanan Umum, ya, yang kita bisa membiayai sepanjang masyarakat yang bekerja di sini. Ini yang kita akan diskusikan dengan Pak Gubernur, mekanisme yang terbaik seperti apa, lahannya dari mana untuk masyarakat kita bangun. Dan kemudian harapan saya adalah sampai akhir 2023 itu kita sudah punya kemampuan, misalnya seluruh NTT garam kita tuh kontribusi produksi bukan secara nasional. Kalau itu bisa dilakukan, yang akan kita sampaikan bukan hanya soal produksi garam, tetapi juga industrinya sampai ke ekspor itu bisa dilakukan di luas. Dan kemudian tadi saya juga lihat itu melalui sebuah uji coba yang panjang dan menurut. Tapi kita juga punya itu satu model yang menggunakan tunnel yang kalau hujan itu tidak bermasalah. Itu saya kira nanti Pak Buda ini menjadi model di sini, nanti kita turunkan jauh di sini. Jadi kita turunkan jauh di sini. Seberapa ini kita bisa lakukan 4 juta ton kebutuhan nasional itu berapa yang bisa dihasilkan dari wilayah NTT. Kalau bisa selesai semua dari NTT akan lebih bagus, begitu saya kira. Tapi saya nggak tahu apakah itu bisa dilakukan. Pak Budan sama Pak Dirjen ya untuk segera ditindaklanjuti. Nanti kemudian mekanismenya kita minta arahan dari Pak Gubernur, khususnya adalah dalam hal demikian. Saya kira Pak Gubernur, terima kasih. Mudah-mudahan saya ingin kerja cepat. Jadi paling telat Januari kita sudah bisa mulai bergerak dan kita bisa punya hitungan dari yang existing seperti apa, lalu kemudian ke depannya yang lainnya seperti apa. Terima kasih Pak Gubernur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama kami bersyukur karena pada hari ini kami Kecamatan Berseta dikunjungi oleh Pak Menteri, Pak Gubernur. Untuk dihitung kalau 200 hektar saya kira tidak lama. Tadi bisik-bisik saya sama Pak Gubernur. Jadi kendala utamanya seperti apa? Tapi yang pasti harus ditingkatkan ke level yang lebih tinggi gitu. Nah, soal pasar, saya kira soal pasar ini kita akan kerjakan hulu hilir. Jadi pasarnya adalah pengusaha yang kita hadirkan. Dan harapan saya juga itu, karena kan potensinya bukan hanya di sini, tapi termasuk yang di tempat yang itu besar kalau menurut saya. Itu yang kita akan hadirkan, lalu kemudian industri pengolahannya juga akan kita hadirkan. Nah, bolak-balik itu akan bisa dijalankan kalau ada hepeng uangnya. Ya kan? Kalau nggak ada uangnya ya itu mimpi aja. Nah, saya minta kepada Pak Dirjen untuk kita hadirkan ke Indonesia. Ya, dan kemudian dihitung, nanti koordinasi dengan Pak Gubernur. Kenapa saya butuh Pak Gubernur? Pak Gubernur ini kalau bicara dan bekerja itu hari ini ya besok, hari ini langsung bekerja. Awang-awang gitu, mengayun-ngayun gitu. Kita pengennya yang mana sih lokasi, berapa hektar, 200 hektar, seperti itu. Seperti apa untuk penanggulangannya. Dan kemudian produksinya juga harus bagus. Ada tempat tadi yang saya lihat cukup bagus, tinggal direplikasi aja. Begitu Pak, kira-kira jawabannya. Jadi kalau saya keluar dari sini, Pak Huda harus tetap di sini. Kita melihat lokasi, kemudian dihitung, balik lagi ke Jakarta, bicara sama Pak timnya Pak Gubernur, kita segera eksekusi. Ya, saya kira gitu. Jadi nggak usah khawatir, kita kerja. Harus optimis nih, kita mesti kerjakan. Kalau seroja itu alam.
Tadi Pak Gubernur bilang berdoa. Tinggal berdoa lah supaya slotnya tidak usah datang lagi gitu. Itu aja. Karena slotnya nggak akan bisa, siapapun nggak akan bisa. Saya kira gitu ya. Jadi sampai kapanpun produk kalian tidak akan pernah bisa dibeli. Karena tampaknya salah, desainnya salah. Nah, untuk desain dengan itu kita perlu uang, betul. Dan uang kemarin itu profesi nggak ada uang untuk kasih uang begitu banyak. Nah, mumpung datang penolong. Nah, habis begitu rupanya kalian datang lagi di lapangan mulut banyak. Nanti kalau begitu sudah mau dirubah dan ada yang dia cocok, maka uangnya saya stop dan kalian selama-lamanya itu saja. Dengar kan? Setuju tidak? Nah, jadi jangan datang besok tiba-tiba kita rubah desain dan bilang, jangan yang kita punya tidak. Itu pilihan cuma dua, saya tinggalkan atau dia yang pergi. Nah, itu cuma itu dua pilihan. Jadi karena itu saya harapkan pekerjaan ini kemarin itu kita sudah belajar banyak untuk membuat tambah garam di NTT. Kita banyak belajar, baik dari Nagekeo, di Malaka, di Teluk Kupang. Ini sudah kita banyak belajar. Jadi pengetahuan kita cukup. Ya sekarang kita tidak bisa coba-coba lagi, tinggal replikasi saja. Tadi saya juga bawa peneliti di sana. Yang sudah jadi itu replikasi bikin di sini, model sama. Nah, uangnya datang dari Pak Menteri, karena uangnya datang dari pengusaha, nanti repot lagi. Nah, uangnya datang dari Pak Menteri. Nanti seluruh desain kita atur supaya dibeli oleh UKM. Jadi usaha kecil, mikro, menengah dan segala macam ada di sini. Yang punya tambak nanti di situ dapat uang, keluar dari situ kelompok-kelompok miskin. Jadi kalau itu desanya mana? Kegiatan. Oh, ada kegiatan. Nggak ada. Oh, itu ada Pak. Hah? Nah, kepala desa. Nanti kepala desa, nanti ini tambah begitu diperbaiki oleh Pak Menteri. Nanti kamu sekalian siapkan kelompok miskin di sini. Orang-orang yang miskin, jangan saudaramu yang biar kaya lu bikin miskin. Jadi yang betul miskin. Mereka ini yang disiapkan menjadi kelompok UKM. Nanti dari kita akan siapkan dari kementerian, nanti saya bicara Pak Menteri untuk siapkan mesin untuk dari tambak ini panennya itu langsung masuk di mesin. Jadi tidak dijual di luar dulu. Masuk ke mesin ini akan buat menjadi garam konsumsi, garam makan. Garam konsumsi mungkin orang tidak mengerti, garam untuk makan. Nah, garam untuk makan itu di seluruh Indonesia ini banyak. Kita datang dari Surabaya. Kita semua datang dari Surabaya. Nah, nanti dari kelompok di sini dibuat nanti mereknya garam Sulamu. Garam jadi semua. Jadi UMKM garam Sulamu. Itulah yang kita jual. Jadi tambak tidak perlu keluar, pengusaha tidak perlu beli tambak ini, cuma 200 hektar kecil. Dari 200 hektar itu masuk ke UKM. Dari UKM akan keluar menjadi itu dari Pak Dirjen. Nanti disitulah pasar kita bersama dengan perdagangan. Nanti saya buat pergub seluruh garam tidak akan ada lagi garam dari luar masuk NTT karena kita mampu untuk produksi sendiri. Karena itu saya butuh penolongan di sini. Karena saya tidak punya model yang beliau punya. Jadi kalau nama beliau sudah ada di sini, mimpi kita itu jadi. Ya, terima kasih. Panggil Bupati, Pak Dirjen dan Pak Komandan. Saya kira cukup Bapak Ibu, acara kita akan berinjak ke acara